Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini karena mungkin masih dalam kaitannya dengan pencurahan Roh Kudus, saya mau kembali mengajak saudara untuk mengupas sesuatu yang membuat saya lebih terbuka mengenai peran Roh Kudus dalam menghadirkan sukacita dalam hidup saudara. Jadi saya harus mengatakan ini kepada saudara-saudara bahwa Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi makhluk yang bersukacita. Dari semua makhluk yang bisa ketawa, itu hanya manusia. Saya di rumah punya sahabat baik namanya Subi. Subi adalah anjing dari anak saya yang saudara-saudara kalau dia sedang dapat makanan baru dielus-elus, dia senang, saya tahu dia senang, tapi tidak bisa ketawa. Beda dengan anak saya yang lain, saudara, ada Timmy, ada Debbie, kalau dapat hadiah, kalau lagi nonton, dia bisa ketawa, terbahak-bahak. Jadi berbahagialah Anda karena adalah ciptaan Tuhan yang bisa tertawa. Amin. Bisa tertawa? Coba tertawa, saudara. Iya kan? Saudara bisa ketawa? Jadi kapan hari kita lagi nyetir nih di Singaraja, ya kan? Jadi lagi ngomong-ngomong kami nyetel lagunya Ebit GAD, ya kan? Dan lagunya kalau tidak salah mungkin Tuhan telah bosan. Nah. Kemudian ada syairnya, Bapak ibunya telah lama mati. Kemudian Pak Rudi kasih kesimpulan, oh berarti dia sudah menjadi yatim piatu. Tiba-tiba istri saya bisa ketawa terbahak-bahak bermenit-menit, saudara-saudara. Dan saya jarang mendengarkan ketawa seperti itu. Ketawa itu atau sukacita yang lahir dari dalam hati kita itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya hidup kita menghasilkan buah sukacita. Karena ternyata sukacita itu penting. Ya kan? Saudara-saudara, saya mengulangi lagi. Allah menciptakan Anda untuk menjadi makhluk yang bersukacita. Makanya Allah bisa membuat bayi itu tertawa 450 kali dalam sehari semalam. Itu tanda bahwa kita diciptakan untuk bersukacita. Berapa kali? 450 kali. Saya kalau lihat bayi itu kadang-kadang tidur saja bisa ketawa sendiri. Masih ingat waktu saudara masih bayi? Tidak diapa-apain. Tidak dipertontonkan awas ada sule atau ekstravaganza atau tidak dikilik-kitik. Saudara bisa senyum sendiri, bisa terbahak-bahak sendiri. Itu bayi. Mengapa Allah membuat manusia bersukacita? Karena ternyata saudara-saudara, mood yang ada di surga adalah sukacita. Jadi Anda, mohon maaf nih, Anda dikirim ke dalam dunia untuk sekolah sukacita. Supaya waktu masuk surga tidak kaget. Di sana suasananya sukacita, tidak ada tangisan dan air mata. Katakan kepada teman saudara atau saudara tulis di page saya ini bahwa hidup ini untuk bersukacita. 1, 2, 3. Kalau tidak percaya mungkin dikalimatkan dengan cara yang berbeda. Tuhan menciptakan kita untuk bersukacita. 1, 2, 3. Pertanyaan, kapan terakhir kali saudara hidup dengan sukacita, tertawa, terbahak-bahak sampai saudara lupa diri? Ada? Kapan terakhir kali saudara bisa tertawa lepas sehingga seperti hidup ini menjadi ringan? Dan kapan terakhir kali saudara meneteskan air mata? Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa fakta roh itu dikirim supaya kita bisa memiliki sukacita. Karena sukacita itu berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Firman Allah mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi sebetulnya Tuhan mengirimkan kita ke dalam dunia dengan
bisa memproduksi obat sendiri untuk menyembuhkan penyakit kita sendiri. Iya kan? Yang salah satunya adalah sukacita, dan konon menurut penelitian waktu Anda bersukacita, tertawa 10 menit terbahak-bahak, ada otak kanan kita mengeluarkan hormon endorfin. Hormon yang bisa membuat Anda memiliki painkiller. Atau dengan kata lain, waktu Anda bersukacita, imun sistem saudara, sistem kekebalan saudara menaik atau menjadi tinggi. Itulah sebabnya kalau tidak percaya, waktu Anda sedang menghadapi tantangan, persoalan, coba bersukacitalah. Dapatkah Anda bersukacita waktu menghadapi tantangan? Tolong jawab. Dapatkah saudara bersukacita waktu menghadapi tantangan? Tolong jawab, saudara. Dapatkah saudara bersukacita waktu menghadapi kekurangan? Dapatkah saudara bersukacita waktu dizolimin orang? Dapatkah saudara bersukacita waktu saudara dikhianati? Kalau sukacita adalah produk dari buah roh, dan roh Allah menuntun saudara, seharusnya saudara bisa bersukacita dalam kondisi apapun juga. Mari kita baca beberapa ayat di sini. 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, kata Rasul Paulus, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Rasul Paulus sedang menceritakan paradoks kehidupan orang yang penuh dengan roh. Orang yang hidup dipimpin oleh roh, dia bisa bersuka cita meskipun seharusnya berduka cita. Ini kata firman Tuhan, saudara. Ini bukan sekedar teori manusia, tetapi semua firman itu dituliskan atas inspirasi Roh Kudus. Dengan kata lain, ini kebenaran. Dan kebenaran itu bersifat kekal. Jadi kalau saudara bertanya, dapatkah orang bersuka cita saat menghadapi situasi yang harusnya berduka cita? Bisa. Apakah ada bukti? Rasul Paulus sendiri. Waktu dia ada di dalam penjara, umurnya sudah tua, dia menderita penyakit mata, tangan kakinya dirantai, di umur yang sudah tua dan mengenaskan hidupnya, dia menuliskan sebuah surat di dalam kitab Filipi, pasal 4 ayat 4. Saudara hafalkan ayat ini. Saudara harusnya hafal ayat ini. Filipi 4 ayat 4. Bunyinya seperti apa? 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita dalam siapa? Bukan dalam uang. Bukan dalam hadiah. Bukan dalam keberuntungan. Bukan karena saudara menerima hadiah, tetapi karena di dalam Tuhan. Ada apa di dalam Tuhan? Ada firman. Bagaimana firman bekerja sehingga engkau bisa bersukacita? Firman itu menjadi kekuatan iman. Imanmu yang menentukan kualitas hidupmu. Semakin banyak firman, semakin kuat iman, semakin tinggi tingkat sukacita Anda. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kalau engkau setia, engkau tabah, engkau taat menjalannya, pada akhirnya engkau akan dilimpahi dengan sukacita. Amin. Mari kita akan membaca kitab Roma pasal 15 ayat 13. Saudara akan menemukan lebih dalam lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi sukacita itu produk dari iman yang dilandasi oleh kebenaran yang dijelaskan oleh Roh Tuhan. Amin. Ini contoh saudara, saudara mungkin sedang kecewa
Karena ditinggal oleh orang yang saudara cintai, yang katanya akan menjadi pasangan hidup saudara. Udah pacaran 8 tahun, ya kan? Coba saudara bayangkan, sudah pacaran 8 tahun, hari pernikahan sudah ditentukan, undangan sudah disebarkan. Tiba-tiba orang yang katanya akan menjadi pendamping saudara, lari dengan orang lain. 2 hari sebelum hari pernikahan dia lari dengan perempuan lain. Saya mau tanya, kalau saudara adalah orangnya yang mengalami nasib seperti itu, mau apa? Bunuh diri? Kasihan. Ya kan? Dunia tidak selebar daun kelor. Ya kan? Mau apa? Ikut lari? Lari kemana? Nyusul dia tambah sakit hati. Menyesali hidup, ya nasib, tidak akan menyelesaikan. Marah dan menyimpan kepahitan, Anda sedang bunuh diri. Lalu apa yang terbaik yang saudara lakukan? Tiba-tiba saudara sedang merenung datang dalam ibadah atau mendengarkan Making Life Better. Pak Paulus mengatakan, ada ayat firman yang mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Waduh, saudara-saudara, akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus, saudara bisa menyanyikan sebuah lagu. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang dikasihinya, hidup sesuai rencananya. Ternyata benar, saudara-saudara. Setelah calon saudara pergi, terdengar kabar selama ini dia main perempuan. Jadi saudara diam-diam dikhianati oleh pasangan saudara. Waktu saudara mendengar langsung mengatakan haleluya, Tuhan itu baik. Karena akhirnya Tuhan menunjukkan siapa yang paling tepat buat saya dan siapa yang belum tepat buat saya. Fakta bahwa dia lari dan saya tahu sekarang belangnya, Tuhan baik. Untung sebelum menikah itu dinyatakan. Apa jadinya kalau setelah menikah baru saya tahu bahwa dia ini pria hidung belang yang suka mengganggu istri orang. Nah, saudara-saudara, akhirnya saudara bisa menyanyikan semua baik. Haleluya, saudara bikin syukuran. Saudara mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, hari pernikahan dirubah jadi hari syukuran. Amin. Haleluya. Jadi saudara tahu cara bekerjanya, bagaimana Roh Kudus bisa memproduksi sukacita, yaitu dengan mengingatkan kebenaran. Kebenaran yang diimani bisa membuat saudara memiliki harapan walaupun sedang dikecewakan. Maka jangan kaget kalau Rasul Paulus mengatakan kebenaran ini. Bersukacitalah senantiasa di mana? Di dalam Tuhan. Landasannya apa? Kebenaran firman. Prosesnya bagaimana? Roh yang menuntun Anda membuat firman itu jadi rema. Ketika firman itu menjadi kebenaran pribadi, saudara mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan akhirnya saudara mengatakan haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Itu sebabnya jangan heran pada waktu Yesus dimaki-maki, dihina, dicemooh, dilempari dan mukanya diludahi, dia tidak membalas apa-apa, dia tidak ngomong apa-apa. Di dalam dirinya ada kekuatan ekstra yang membuat dia tidak melakukan pembalasan karena dia punya landasan iman yang kuat untuk menghadapi kenyataan. Amin. Bisa enggak? Saudara percaya bahwa segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Termasuk waktu kita kekurangan. Termasuk waktu kita sedang menghadapi kesulitan. Termasuk waktu saudara menghadapi tantangan-tantangan. Saudara, saya bisa menceritakan sehari semalam tidak selesai. Kisah tentang saat-saat kita ada di bawah. Saat hidup kita ada di lembah. Saat Anda mengalami padang gurun. Disitulah kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah salah alamat. Dan selalu tepat waktu dalam hidup kita. Amin. Saya masih ingat sekali pada waktu kita baru keluar dari Ambon, kemudian datang di Bali, saudara-saudara. Dan
Sebagaimana saya pernah menyaksikan, kami hidup dengan betul-betul dengan iman. Coba saudara bayangkan, kami tinggal di sebuah rumah misionari yang besar, mungkin Ibu Ani tahu, rumahnya cukup besar, depannya pantai, segala macam tanaman ada pohon durian yang kalau orang 4 begini kita bergandengan tangan mungkin tidak cukup. Durian besar-besar, gandaria, duku, semua. Saya bahkan tanam mangga banyak sekali, rambutan dan mangga dan sebagainya, saudara. Kami hidup serba kecukupan, bahkan kelebihan. Kita bisa menabung, walaupun mohon maaf nih, tidak ada gaji, tapi kami bisa menabung. Jadi kami hidup dalam kelimpahan kalau boleh saya katakan. Saudara, saya belum pernah membeli kepiting berapa, 5.000? 2.000 dapat 1 ember, saya belum pernah. Itu orang kalau di cold storage di depan kalau lagi baru bongkar, itu kita beli ikan 5.000 bisa 1 ember, saudara. Luar biasa. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan menghadapi kesulitan. Kemudian kerusuhan terjadi. Tinggal di pengungsian, pergi ke hutan, terperangkap di Masohi 11 hari, tidak bisa pulang, ya kan? Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu ada tanda tanya, kenapa itu semua terjadi? Bahkan ada pertanyaan, saya memutuskan untuk pergi ke Ambon mengambil tanggung jawab ini karena saya mau belajar. Dan ternyata apa yang terjadi? Oh saudara-saudara, ternyata setelah saya melihat ada banyak pengalaman iman yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan membuat saya tambah kuat, tambah yakin bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Ada saat-saat di mana saya tidak pernah mengalami situasi yang paling buruk dalam hidup saya, yaitu waktu anak saya Airin terpisah selama 4 jam. Dalam keadaan kami hidup dan mati karena sekolah Alkitab dikepung oleh perusuh, saudara-saudara. Itu saat-saat yang paling rendah, tapi disitulah saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Jadi pada waktu kami dapat telepon dari Forum Komunikasi Kristen Ambon, Pak Paulus segera lari. Perusuh sudah mendekati sekolah Alkitab, saya bangunkan semua siswa dan staf. Saya bilang, pakai celana panjang, bawa baju secukupnya, semua tidur di kelas. Kalau terjadi apa-apa, kita semua lari sembunyi di hutan, karena depan laut. Tidak mungkin kita lari ke depan. Benar saudara, mungkin jam 1 atau jam 1.15 pagi-pagi kita mendengar suara keramaian, kemudian ada senjata meletus atau bom meletus, kemudian kami semua lari dalam keadaan panik. Istri menggendong Airin umur 4 tahun, saya menggendong Debbie umur 10 tahun pada waktu itu. Kami lari dalam keadaan panik, dia tidak bisa bergerak oleh karena gelap dan kami tidak izinkan orang menyalakan lampu. Karena ini hidup dan mati, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kami jalan dalam kegelapan, gerimis lagi. Karena dia tidak kuat, saya bilang, tolong bawa Airin atau tolong angkat Airin, gendong dan lari. Saya tidak tahu siapa yang menggendong, ada orang yang menggendong Airin, pergi langsung jalan. Nah saudara-saudara, saya pastikan setelah kita semua sampai di tengah hutan, jadi di belakang sekolah kita itu ada 11 hektar hutan, seperti hutan belantara. Saya pastikan semua masih hidup, ya kan? Saya absen, semua masih hidup, semua masih ada. Kecuali ada 2, Airin dengan Joel. Nah saudara-saudara, pada waktu saya melihat Airin dengan 1 mahasiswa tidak ada, saya merasa aduh ini hidup dan mati. Ini saat-saat kritis genting, saudara-saudara, sudah banyak orang yang mati di atas sana. Dan saya sebagai seorang ayah, ini saat-saat yang terburuk. Saya tidak ingin anak saya mati. Saya duduk di rumput, saya menangis. Saya berdoa, Tuhan, saya ini memberikan hidup saya pindah ke sekolah Alkitab ini karena saya ingin belajar. Saya memberikan hidup saya untuk melayani di sini. Saya tidak ingin anak saya mati. Saudara-saudara, waktu saya berdoa, saya menangis. Roh Tuhan itu mengingatkan saya. Waktu kamu tidak tahu bagaimana berdoa, Roh akan menuntun kamu berdoa. Saya berdiri, ini gerimis nih. Saya tutup mata, saya berdoa dalam roh, saya berdoa.
sambil mencari Airin karena tidak tahu kemana. Tiba-tiba saya jatuh duduk itu seperti perosotan, dan saya mendengar di sana ada Airin sedang nangis. Saya bilang, Airin, ini papa. Airin diam. Dia sudah berdarah-berdarah mukanya. Dan saya menemukan pelajaran yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup. Dan itu menginspirasi hidup saya. Sisa hidup saya sangat ditentukan oleh apa yang saya alami itu. Terhilang adalah pengalaman buruk. Tetapi kalau kita punya anak dan anak kita terhilang, jauh lebih buruk. Being lost is bad. Saudara-saudara, tiba-tiba saya disadarkan, itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, karena Allah tidak mau seorang pun terhilang. Allah mau kita berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudara, pengalaman itu yang akhirnya membuat saya di pengungsian dengan istri mengatakan sisa hidup kita akan pakai untuk melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik karena saya tahu betapa desperate, betapa hati kita susah waktu kita memiliki orang yang kita cintai dan orang itu terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Pengalaman yang luar biasa. Ini dari saya, saudara-saudara, bahwa aku tahu sekarang kau turut bekerja di dalam segala perkara. Saya kurang tahu kalau istri punya pengalaman-pengalaman pribadi peristiwa itu yang bisa meneguhkan apa yang saya katakan. Ibu Yeye, mari Ibu Yeye. Pasti Anda punya pengalaman, mari lihat. Apa saja pengalaman yang di dalam pengungsian yang membuat sampai hari ini kita tidak akan pernah melupakan. Ibu Yeye begini minta, saya yakin ada. Ya kan? Coba sambil berdoa dari situ jalan ke sini ada inspirasi dari Tuhan. Ya, ada sesuatu saudara-saudara, saya yakin. Pengalaman-pengalaman yang berikutnya, ini saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara dan pertolongannya tepat waktu. Dengar baik-baik. Tidak lama setelah itu, ya saudara, saya memberikan gambaran sedikit. Kami tidur di sekolah taman kanak-kanak. Di pangkalan angkatan laut Halong. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Saya kurang tahu siapa yang waktu itu kenal dengan kepala sekolah. Ya, Freddy. Karena pada waktu kita sampai di pengungsian itu sudah sore. Karena kita sudah pindah-pindah, saudara. Pertama di pangkalan angkatan darat, kemudian di rumah salah satu siswa di Paso. Kemudian kita sampai di pangkalan angkatan laut sudah penuh, lapangan sudah penuh. Kita ada di pinggir pantai. Saya tahu anaknya Pak Frans Mesak itu masih kecil waktu itu. Kalau kita terus tinggal di situ pasti ada yang sakit. Angin dari pantai plus mendung. Jadi saya bilang sama siswa, kita berdoa supaya ada mujizat. Tiba-tiba saudara-saudara ada yang mengatakan, saya kenal dengan Bapak Kepala Sekolah TK itu. Saya bilang, tolong beritahukan bisa enggak kami memakai atau tinggal di dalam gedung TK itu. Nah, akhirnya percakapan demi percakapan sementara kami berdoa mereka ketemu diizinkan sampai sekolah itu dibuka. Nanti kalau sekolah itu dibuka kita harus keluar. Saya bilang tidak masalah. Saudara-saudara, waktu diizinkan saya mengatakan ini jawaban Tuhan. Langsung anak-anak ayo bersihkan, dibersihkan. Kemudian kami masuk di gedung TK, saya dapat ruang VVIP yaitu di ruang kepala sekolahnya. Yang lain-lain di kelas yang mohon maaf kotor karena lama tidak kepake karena kerusuhan. Saudara-saudara, tapi saya bisa tidur di bawah, di tikar, di ruangan kepala sekolah. Saya senangnya bukan main, saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dalam hitungan menit hujan turun dengan deras. 3 hari. Apakah itu kebetulan? Tidak ada kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Dan Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban yang saudara-saudara saya masih ingat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan tepat sasaran. Itulah yang saya sebutkan dengan rema.
Dalam kesulitan Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Dapat pembelajaran. Amin. Saya masih menunggu ini, Ibu Yeye mungkin sudah mendapatkan inspirasi. Ya, mari. Ya, pengalaman Ibu Yeye maju ke depan. Dia pasti punya pengalaman. Ya, jadi masih ingat salah satunya pada waktu Airin dan Debbie kalau lihat ada asap mengepul atau mendengar suara bom, itu Airin tidak bisa bernafas dengan baik karena trauma. Dan salah satu yang membuat kami gelisah adalah kami mau keluar dari Ambon. Kami mau kembali ke Malang. Saya tidak mau lagi tinggal di Ambon. Kami mau sekolah karena sudah lama tidak sekolah. Dan sebagai seorang ibu waktu itu kami berdoa, dan waktu kami berdoa tiba-tiba ada telepon dari pendeta Rod Plummer dari Australia, yang itu adalah jawaban, cuman masih ada pergumulan. Nah, saya kurang tahu kamu masih ingat bagaimana Tuhan menolong kita beli tiket. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, mungkin sebelum lebih detail, perasaan mungkin ya, perasaan pengalaman itu, pengalaman di pengungsian sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak, dan kalau tidak salah 132 siswa dan staf digabung 132. Sebagai seorang ibu bagaimana? Jadi waktu di Ambon di KT-KT itu saya memang tidak terlibat banyak ya. Saya sebagai housewife, artinya hanya ibu rumah tangga yang jaga anak-anak. Nah, sebelum ada perang itu ada kerusuhan, beberapa kali kerusuhan. Dan saya suka ke Ambon, ajak anak jalan-jalan di Matahari, beli ikan gitu ya. Jadi satu kali waktu di Matahari itu, ini yang lebih saya belajar bagaimana kok saya bisa seperti itu gitu ya. Waktu itu ada kerusuhan, mahasiswa demo dan lain sebagainya, akhirnya Matahari ditutup. Nah, sementara itu 2 anak saya yang masih kecil-kecil itu ya, satu lihat sepatu-sepatu Barbie, yang satu lihat tas-tas. Jadi kita kececer, saya lihat apa yang saya suka juga. Jadi orang panik lari semua, saya juga ikut lari. Anak saya Debbie lari ikut saya, kita masuk semua di belakang, pintu staff itu ya, pintu satpam. Anak saya ketinggalan. Kok di Lala selalu Airin yang ketinggalan itu. Airin di mana? Jadi kita sudah di belakang dengan satpam, dengan orang-orang itu, pintu rolling door-nya udah pada ditutup-tutup. Saya di dalam situ saya bingung. Anak saya Airin enggak ada, saya mau keluar enggak boleh. Dia di luar sana, saya di dalam sini di tempat yang aman, Saudara. Itu baru saya bisa ceritakan bagaimana perasaan saya sebagai ibu yang wow, luar biasa. Nah, takutnya luar biasa. Saya hanya bisa berdoa dalam hati. Saya mau nangis juga udah nggak bisa menangis. Orang kalau dalam ketakutan dan panik, kadang-kadang dia udah nggak bisa nangis gitu ya. Saya juga nggak tahu mau pikir apa. Jadi saya hanya berserah, hanya Tuhan sajalah yang mampu melakukan dan menolong saya. Nah, itu saya sudah belajar dari perkara-perkara kecil bahwa waktu Airin tiba-tiba masuk ke tempat ruangan di mana saya selamat itu, saya langsung terima kasih Tuhan. Jadi di dalam pikiran saya, hati saya, dalam hidup saya sejak bertemu Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan adalah Tuhan bersama saya. Jadi iman itu menjadi kuat. Nah, waktu hilang di hutan, semua duduk, Pak Paulus mulai ngecek satu persatu, Airin enggak ada. Saya yang juga lagi bengong gitu, nggak tahu mau ngapain. Istilahnya air mata sudah nggak bisa jatuh lagi. Saya pikiran sudah buntu. Ya kalau air mata nggak jatuh berarti pikiran tuh udah nggak tahu mikir apa lagi. Akhirnya yang ada hanya berserah. Ya. Dan di situ saya katakan lagi hanya Tuhan sajalah. Kalau mau tanya perasaan seperti apa waktu itu sudah nggak ada rasa lagi. Istilahnya kusera-sera, udah nggak ada daya lagi di dalam hidup saya. Lemes, sudah nggak ada apa-apa lagi. Saya bakal kehilangan anak saya, udah itu aja. Tapi Pak Paulus masih ada perjuangan, itu yang saya lihat. Kalau udah gitu saya nggak ada perjuangan lagi, saya udah lemes. Sebelum lemes itulah saya berjuang, tapi kalau saya sudah lemes nggak ada lagi perjuangan. Mati aku itu istilahnya. Untungnya berserah sama Tuhan, jadi yang ada hanya doa. Nah waktu Pak Paulus datang bawa Airin, kemudian saya hanya seperti ya semuanya Tuhan sajalah. Pelajaran apa yang Ibu terima selama di pengungsian tuh, secara rohani? Seperti selain berserah. Pelajarannya adalah Allah ada. Dia ada. Dia bukan cerita dongeng. Dia ada bersama dengan kita. Dia peduli.
Amin. Dia peduli kita, dia peduli. Nah kadang-kadang kita merasa ditinggalkan, kesepian karena kita sendiri nggak mau percaya. Dia ada, dia real. Yang mungkin lebih secara personal memberkati Ibu selama dalam krisis itu apa yang pelajaran rohani yang tidak akan pernah Ibu lupakan selain Airin ditemukan, tapi mungkin ada pengalaman pribadi yang Tuhan terima kasih karena saya mengalami kerusuhan. Apa coba? Saya bisa merasakan hati ibu ya, artinya gini, merasakan hati ibu dan waktu itu saya lihat Airin sampai hari ini dia kalau diajak bicara soal itu dia punya karakter akhirnya terbentuk gitu loh, terbentuk. Saya melihat itu. Nah, saya berpikir bahwa anak-anak ini penting ya, penting. Saya sangat mencintai, mengasihi, peduli kepada anak. Dan saya sebagai anak daripada Allah sendiri, saya merasa Allah seperti saya gitu loh. Contohnya, saya nggak mau kehilangan anak saya nggak mau anak saya disakiti, saya nggak mau pokoknya saya mau anak saya dilindungi. Saya juga tipe orang yang sedikit overprotection karena kasih itu. Nah saya pikir Tuhan juga seperti itu sama kita, sama saya. Saya merasa saya anak spesialnya Tuhan. Istimewanya Tuhan, setiap apa yang terjadi dalam hidup saya itu diperdulikan oleh Tuhan dan saya belajar, saya punya panti asuhan, saya punya sekitar 400 sekian waktu beberapa waktu yang lalu, sekarang tinggal mungkin 100-an ya anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Saya merasa hati saya buat mereka tuh luar biasa sekali loh. Saya sangat itulah kebahagiaan saya kalau ngomong soal anak panti asuhan, saya sedih. Nah saya nggak mau anak-anak saya tuh kadang kayak Widya terakhir kemarin yang saya marahin, betul anak saya dikasih makan nasi coklat karena berasnya jelek gitu ya. Saya bisa marah seperti itu karena anak-anak itu anak Tuhan, kayak Tuhan nggak pernah kasih saya yang sembarangan. Saya harus melayani mereka dengan yang baik. Nah itu awal dari di mana saya bisa melayani Tuhan. Terima kasih Ibu Paulus untuk kesaksiannya. Ya. Mungkin ada lagi sesuatu yang mau disampaikan? Enggak ada sih. Nggak ada. Jadi saya belajar banyak dan membuat hati saya mengerti siapa Allah saya pada kejadian-kejadian itu. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami kejadian yang seperti itu. Tapi hal-hal kecil saja, mari kita sadari bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Dia ada, jangan abaikan dimanapun kita berada. Waktu kita duduk, kita di mana saja hadirat Tuhan ada. Saya nggak terlalu waktu itu susah, sedih yang seperti apa gitu ya, enggak. Saya tenang. Karena saya tahu Allah ada di saya. Apapun seandainya waktu itu saya tidak temukan Airin dan Airin hilang, ya enggak masalah buat saya. Enggak terlalu bagaimana. Bener, karena saya tahu Tuhan bener. ada. Paling nangis ya kan. Sedih gitu. Maksud saya sampai saya memaki-maki, komplain sama Tuhan, mengeluh dan lain sebagainya. Itu enggak. Karena saya tahu semua di dalam hidup ada di dalam kontrol Allah. Tadi Ibu berkali-kali mengatakan, saya tahu Tuhan, saya tahu Tuhan, saya tahu Tuhan. Artinya pengalaman kita, iman kita menentukan kualitas kita melihat kenyataan. Dan kalau kita meyakini Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, apapun juga kesulitan yang sedang saudara hadapi, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Makanya kita bisa bersukacita dalam situasi yang berduka cita. Nah, kalau tidak percaya saudara-saudara, mari kita kembali lihat video waktu kami di pengungsian. Ya kan? Video waktu tiap pagi hanya di kompleks pengungsian sekolah kitab KTKT yang kami nyanyi. Ada gitar, kami menyembah Tuhan tiap pagi, ada doa pagi, ada pujian dan penyembahan. Siang kita nongkrong di depan, ya kan? Kita menyanyi pujian tiap hari. Bahkan kita bisa menjalankan wisuda darurat di tengah-tengah pengungsian. Saya kurang tahu kalau ada siswa-siswa alumni SPI yang di wisuda di Pangkalan Angkatan Laut, saudara-saudara, berbahagialah. Ternyata Tuhan sudah menyediakan segalanya. Tuhan turut bekerja sama. Seminggu sebelumnya orang tua wisudawan ini sudah datang. Ada yang dari Maluku Tenggara karena harus mengikuti jadwal kapal. Ada yang sudah bawa kambing, ada yang sudah bawa ayam. Semua dibawa ke pengungsian. Jadi pada waktu kami mau wisuda, Tuhan sudah sediakan segalanya. Ya, perjalanan pengalaman seperti itu yang membuat iman ini menjadi kuat dan percaya. Nah, saya hanya mau kasih nasihat atau kasih
berbagi iman buat saudara. Selalu apa yang terjadi dalam hidup bagi orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan itu tidak dianggap sebuah kebetulan. Baik yang baik, baik yang tidak baik. Ya. Karena dia memang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, ini saya juga baru mendapatkan pewahyuan dalam minggu-minggu kemarin ya. Pertanyaannya adalah how desperate you depend on Jesus. Kita punya iman kepada Tuhan, tapi seberapa mendesaknya, seberapa desperate. Ya. Saya pakai bahasa Inggris desperate karena memang itu lebih dalam gitu loh artinya. Ya Pak, seperti seberapa perlunya, tingkat keperluan Anda, mendesak urgensinya seperti apa terhadap pertolongan Tuhan dalam hidup saudara akan seberapa menentukan perlunya, iman saudara. seberapa menjadi sebuah kebutuhan saudara yang mendesak, yang urgent, yang saudara pikir saudara bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa setiap hari, tapi doa kita kadang-kadang, aduh bagaimana ya, bisa nggak ya ini terjadi? Masih ada khawatir, artinya kita belum percaya sepenuhnya. How desperate you need Jesus gitu loh. Seberapa butuhnya saudara itu setiap saat, setiap hari memerlukan Tuhan. Nah itu diilustrasikan, saya punya pengalaman kemarin diilustrasikan sebagai seorang ibu yang mau melahirkan anaknya. Dia sakit, dia mules, dia seperti aduh bagaimana, tapi dia gak bisa keluarin anaknya. Dengan segala kekuatannya dia gak bisa. Sampai Tuhan mengizinkan itu keluar dari kandungannya. Kita sendiri gak bisa, dokter gak bisa, mau divakum, mau dirobek, mau dioperasi, bukan itu. Tapi how desperate, berapa banyak kita butuh ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu luar biasa, seperti ibu yang mau melahirkan. Waktu dia diizinkan Tuhan keluar lahir dengan baik, segala sakit, segala beban, segala penderitaan lenyap, hilang seketika. Maaf buat bapak-bapak yang gak tahu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Kedua, waktu saudara sakit perut, mules ya, makan cabai kebanyakan. Atau saudara minum Broklak, itu obat sakit perut yang cuci perut itu. Saudara gak bisa tahan mau ke toilet, bener gak? Saudara punya kekuatan, punya uang, punya apa saja, tapi saudara gak bisa menahan sakit perut saudara. Saudara gak temukan toilet di mana saja saudara berada, prot. Serius, saya gak sedang jorok atau melucu, tapi itu coba ambil hikmahnya bagaimana kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Ya. Jadi ini pesan saya buat ibu-ibu, kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita bisa mengerti bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Pak Paulus dan saya ini kadang gak punya pikiran apa-apa atau blank atau apa karena saya ekornya Pak Paulus, saya selalu ada di belakangnya Pak Paulus. Dia yang punya segala-galanya, saya yang menolong dia. Kalau saya nggak mau jadi ekor, saya pindah, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya kebanyakan ngikut apa yang Pak Paulus jalan. Jadi kalau dia tanya kenapa kamu, saya baik-baik aja. Saya cuma Pak Paulus siapkan makanan di rumah, saya yang atur meja makannya, piring-piringnya supaya lebih cantik, supaya lebih mudah. Itu bagian saya. Jadi kalau susahnya banyak di Pak Paulus, saya ngikut aja. Dia susah, saya susah, dia senang, saya senang. Saya senang, dia susah kadang-kadang. Itu ya, saja Pak Paulus. Tepuk tangan buat Ibu Yeye, ya luar biasa. Nah saya mau menjelaskan, berkali-kali tadi diucapkan, kita berserah saja. Kita berserah saja. Tindakan berserah adalah tindakan iman. Mengapa kita berserah kepada Tuhan? Karena kita beriman, waktu kita berserah, Tuhan melakukan tindakan. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus bisa mengatakan kalimat ini, saudara-saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Waktu kita beriman ada dua hal yang akan diproduksi oleh iman. Sukacita dan damai sejahtera. Kita bisa nyanyi, bisa tidur nyenyak di tengah suara bom yang meledak, asap yang mengepul, kekhawatiran, ketegangan di sekitar kita, kita bisa tidur nyenyak, saudara-saudara. Dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi kita melihat, sukacita, damai sejahtera, harapan atau iman, produk dari pekerjaan roh dalam hidup saudara. Roma 14 ayat 17 lebih jelas lagi dengan baik-baik ya.
Sebab kerajaan Allah bukanlah makan atau minum. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Kerajaan Allah. Waktu Yesus mengajarkan kita berdoa, biarlah kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Artinya apa? Supaya kita semua waktu selesai berdoa ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena itu adalah modal hidup. Dan saya mengatakan sekali lagi, inilah sekolah kita, sekolah sukacita. Terakhir, 1 Tesalonika 1 ayat 6. 1 Tesalonika 1 ayat 6 mengatakan seperti ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sukacita yang sesungguhnya adalah produk dari Roh Kudus. Kalau sukacita adalah produk dari Roh Kudus, landasannya adalah iman, dan iman itu adalah datang dari pendengaran akan firman. Selama Anda membaca firman, selama Anda hidup dalam firman, selama Anda menjalankan firman, saudara berhak mendapatkan sukacita dalam situasi apa saja. Amin. Amin. Saudara tidak perlu beli sukacita. Nah, disinilah saudara harus membedakan antara sukacita dan bahagia. Itu dua hal yang berbeda. Bahagia itu happy. Happy itu tergantung what happen. Dari kata happen ada kata happy. Jadi kalau kebahagiaan Anda tergantung apa yang terjadi pada Anda, itulah bahagia. Oh, saya baru terima hadiah, saudara bahagia, ya kan? Oh, saya baru saja tes dan ternyata saya negatif COVID, bahagia. Oh, ternyata ada yang baru nembak saya, ya kan? Oh, ada yang bilang I love you, oh bahagia, ya kan? Tetapi joy, kara, itu produk dari dalam. Produk dari Roh Kudus. Jadi walaupun Anda tidak terima hadiah, saudara mungkin tidak menerima sesuatu yang membahagiakan, Anda masih bisa bersukacita. Karena sukacita adalah produk Roh Kudus dilandasi oleh iman, dikuatkan oleh firman. Jadi kapan saja kita bisa bersukacita dalam situasi apa saja. Saya baru Rasul Paulus bisa mengatakan dalam duka cita kami bisa bersukacita. Amin. Haleluya. Maka jangan kaget kalau ada ayat yang mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai berbuah pada waktunya. Daunnya tidak pernah layu. Apa itu artinya? Segar terus. Apa kalau segar terus? Selalu ceria. Apa itu artinya? Selalu bersukacita. Saya kasih kabar baik. Hidup ini sekali, latihlah dirimu bersukacita. Karena hidup adalah sekolah sukacita. Kenapa? Waktu kita pulang kembali ke surga, setiap hari kita akan bersukacita. Jangan sampai Anda masuk surga dan Anda tidak betah di sana karena tidak biasa sukacita. Mari kita berdiri bersama-sama. Amin. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi kalau ada antara saudara-saudara yang mengatakan, Pak, sudah lama saya tidak bisa tertawa, saatnya saudara bersukacita. Amin. Pak, sudah lama sukacita dalam pernikahan saya ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah marah-marah, bertengkar, memaki, menghujat. Saatnya saudara mengharapkan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Bu Lydia, Pak Roni bisa maju ke depan. Kita nyanyi lagu kesukaan kita.
Nyanyikan lagu ini, saudara-saudara, kita akan berdoa buat saudara-saudara yang sudah lama merindukan sukacita Tuhan. Yang sudah lama sukacita itu hilang dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga saudara. Mari kita berdoa hari ini, kita akan dipulihkan sukacita kita dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin, amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Sekali lagi, diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Aku membuka pintu jiwa. Haleluya. Nyanyikan lagu ini saudara. Ku membuka pintu jiwa untuk mendengarkan sabda. Singkapkanlah kebenaran-Mu, firman menjadi rema. Amin. Ku membuka relung hati, aku rindu diberkati. Urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Suci. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan, selalu berhasil, selalu berbuah pada musimnya, daunnya takkan layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. Diberkati Tuhan, diberkatilah yang gemar merenungkan. Amin, amin, amin. Firman Tuhan siang dan malam. Haleluya, haleluya. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Secara khusus untuk Bapak Pareta Sosang yang sarafnya terjepit, nyanyikan lagu ini dengan iman. Tuhan akan menolong Bapak. Sukacita itu bisa menyembuhkan. Kepada Ibu Wayan Karni juga, biarlah Tuhan akan menjamah. Kita akan terus dukung dalam doa. Ibu Lili Haryati yang perlu pemulihan kesehatan. Kita berdoa buat Pak Kadek Sumartana yang barangkali akan membaptis satu jemaat yang membuat keputusan, saudara-saudara. Kita berdoa buat Ibu Nani Daci yang juga keluarganya minta dipulihkan dari segala persoalan kesehatan, pekerjaan dan usaha. Ibu Lili Hayati yang juga minta doa. Saudara-saudara yang sakit, sukacita Tuhan akan memulihkan saudara-saudara. Taruh tanganmu di tempat yang sakit atau taruh tanganmu di dada.
Saya akan berdoa sekarang juga. Bapa kami dalam surga, pulihkan umat-Mu, pulihkan hamba-Mu, pulihkan sahabat-sahabatku, pulihkan saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan pemulihan, pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan, pemulihan pernikahan, pemulihan pekerjaan, pemulihan dalam pelayanan. Tuhan, Kau jamah mereka. Kembalikan sukacita itu dalam hidup mereka, Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Kadek Sumartana yang akan segera membaptis jemaat. Biarlah Tuhan berkati pelayanan, berkati hamba-Mu ini, limpah-limpahin dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat radio, yang menonton lewat video streaming. Kami juga memberkati mereka. Aku berdoa firman itu menjadi rema dan kami semua diberkati. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Amin, amin, amin. Firman Tuhan siang dan malam. Oh, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai Sekali lagi saudara nyanyikan, diberkatilah, diberkatilah. Haleluya. Firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.